Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Lingkungan Agroindustri kelas RB ingin mempresentasikan tentang analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. Dibimbing oleh dosen pengampu Bu Wilda Harlia Devita, STP MSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Muhammad Alfian Sahru Ramadhani, kemudian Muhammad Eki Bahtera, Agung Prasetyo, Malik Triwijaya, dan Evrilia. Baiklah, langsung saja ke pokok bahasan kami yang akan dijelaskan oleh tiap-tiap anggota. Latar belakang, penurunan kualitas lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam memunculkan masalah yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya daya dukung lingkungan. Lingkungan memiliki batas kemampuan untuk mendukung kehidupan. Jika aktivitas manusia terus meningkat tanpa adanya kendali, maka akan timbul kesulitan. Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dan aktivitas manusia perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Perlindungan lingkungan berarti menjaga keadaannya meskipun dimanfaatkan dalam pembangunan. Dalam perubahan ini, lingkungan harus tetap mendukung kehidupan secara normal. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menganalisis dampak lingkungan di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan mengkaji tantangan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Manfaatnya, memberikan wawasan tentang dampak lingkungan di Indonesia, meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum lingkungan, dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan berfokus pada pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan. Ide ini didukung dalam konferensi Stockholm 1972 dan KTT Rio 1992. Dengan KTT Rio menekankan Proactive Principle sebagai langkah pencegahan dini atau Deklarasi Rio Prinsip 15. Prinsip 17 Deklarasi Rio menekankan pentingnya AMDAL untuk aktivitas yang berpotensi berdampak negatif pada lingkungan yang harus diperiksa oleh otoritas terkait. Pakar AMDAL dari Kanada mendefinisikan AMDAL sebagai studi untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan dampak suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan. Dalam NEPA 1969 di Amerika Serikat, AMDAL adalah proses sistematis untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan lingkungan pada tahap pengambilan keputusan. Menurut Wicaksono 2020, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL adalah rencana untuk menangani dampak lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL adalah upaya memantau komponen lingkungan yang terdampak. Tujuan penyusunan RKL dan RPL meliputi yang pertama, rencana pengelolaan dampak, mengelola dampak penting agar sesuai standar lingkungan dan meminimalkan kerusakan untuk menghindari masalah lingkungan atau sosial yang merugikan. Yang kedua, rencana pemantauan dampak, memastikan efektivitas pengelolaan lingkungan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan tindak lanjut guna meningkatkan pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan khusus RKL dan RPL yaitu mencegah dan mengendalikan dampak negatif lingkungan. Kedua, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ketiga, memastikan kepatuhan hukum lingkungan. Keempat, mendukung keberlanjutan jangka panjang. Berikut merupakan studi kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yang menggambarkan bagaimana penerapan AMDAL, RPL, dan RKL bisa menjadi kontroversial, terutama dalam mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat setempat. Berikut detail kasus dalam studi case penerapan AMDAL. Yang pertama, tujuan pembangunan. Proyek ini bertujuan untuk mendirikan pabrik semen guna memenuhi kebutuhan bahan konstruksi domestik, mendukung pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, lokasi proyek berada di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. Yang kedua, kekhawatiran dampak lingkungan.
Kawasan Rembang berperan penting dalam menjaga pasokan air bawah tanah untuk di daerah sekitar. Aktivitas tambang dan pabrik semen dikhawatirkan akan merusak ekosistem yang merupakan habitat bagi flora dan fauna tertentu, serta mengancam ketersediaan air bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan penolakan dari masyarakat dan kelompok lingkungan. Yang ketiga, masalah dalam penyusunan AMDAL. AMDAL yang disusun dianggap tidak memadai dalam mengidentifikasi potensi kerusakan ekosistem dan dampak negatif lainnya. Beberapa temuan mengungkapkan bahwa AMDAL ini tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses penyusunannya. Hal ini dapat memicu protes dan gugatan hukum. Pokok permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan melalui AMDAL. Yang pertama, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Penyusunan AMDAL seringkali tidak melibatkan masyarakat yang terdampak secara maksimal. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mewajibkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi yang cukup, AMDAL menjadi barang yang representatif dalam mengidentifikasi dampak nyata dari suatu proyek. Yang kedua, implementasi RPL dan RKL yang tidak konsisten. Meskipun RPL dan RKL sudah disusun dalam AMDAL, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan rencana. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab pemantauan lingkungan setelah mendapatkan izin operasional. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang memperburuk keadaan karena pelanggaran RPL dan RKL seringkali tidak terdeteksi. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengawasan. Lembaga pengawasan lingkungan di Indonesia sering kekurangan sumber daya manusia, daya, dan dana teknologi untuk melakukan pengawasan yang optimal terhadap kepatuhan terhadap RPL dan RKL. Yang keempat, konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pihak pemerintah daerah sering memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek-proyek besar, seperti peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum lingkungan menjadi kurang maksimal dengan proyek-proyek yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan diberi kemudahan meskipun dampaknya besar terhadap lingkungan. Data dan fakta terkait pelaksanaan AMDAL, RPL, dan RKL. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap RPL dan RKL. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya sekitar 60% perusahaan di sektor industri besar yang melaporkan pemantauan lingkungan secara teratur. Kemudian, konflik sosial akibat proyek dengan AMDAL yang tidak jelas. Data dari Walhi menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari 100 konflik lingkungan terjadi akibat proyek pembangunan yang menimbulkan dampak lingkungan serius. Kemudian, AMDAL yang hanya formalitas. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sekitar 80% proyek yang mengajukan AMDAL akhirnya mendapatkan izin, meskipun banyak diantaranya mendapat penolakan atau kritik dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Peran AMDAL. Poin pertama adalah mencegah kerusakan lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan yang bisa muncul diakibatkan oleh proyek. Yang kedua adalah pedoman dalam pengambilan keputusan. AMDAL memberikan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait izin proyek. Hasil kajian AMDAL digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga adalah mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. AMDAL memastikan bahwa pelaku usaha atau pengembang proyek bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada. Yang keempat adalah menjaga hubungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. AMDAL juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dengan analisis ini, potensi konflik sosial atau dampak negatif lainnya seperti penurunan kualitas hidup atau tergantungnya akses terhadap sumber daya alam. Yang kelima adalah alat pengawasan lingkungan. Sebagai alat pencegah, AMDAL juga berfungsi sebagai alat pengawasan dalam menjalankan proyek melalui RKL dan RPL. Pengembangan proyek harus dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Analisis mengenai dampak lingkungan sebagai pengendali yang efektif. AMDAL berperan sebagai alat untuk menyempurnakan perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan penerapan AMDAL. Proses pembangunan yang berwawasan lingkungan, di mana lingkungan diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga operasional. Yang kedua adalah proses AMDAL di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya adalah poin pertama, integritas dalam perizinan yang tidak maksimal. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang kurang optimal.